Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kembali kasus Pina. Di kasus Pina ini, semenjak ditetapkannya Peggy sebagai tersangka, banyak bermunculan pro dan kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju Peggy memang ditetapkan sebagai tersangka, dan tidak sedikit juga banyak yang tidak setuju Peggy ditetapkan sebagai tersangka. Ada yang bilang sebagai tumbal lah, ada yang bilang bahwa ini settingan, ada yang bilang karena orang berpangkat di belakang, termasuk juga yang bersuara ini bukan orang-orang biasa. Malah ada 65 pengacara siap mendampingi Peggy, termasuk pengacara kondang Bapak Hotman Paris ikut serta dalam ini. Tapi sekali lagi, bahwa ditetapkan saudara Peggy, tentu pihak kepolisian sudah mendapatkan dua alat bukti yang kuat. Atas pengakuan saudara Aep dan saudara Dede tentunya. Nah, tentu kita akan cari tahu juga siapa Dede dan siapa Aep ini. Karena memang berbeda pada saat apa yang disampaikan oleh saudara Aep dan Dede pada saat 2016 dan 2024. Ada temuan baru sekarang ya, kita dengarkan ini langsung dari kuasa hukum ya. Kuasa hukum dari keluarga ini ya, korban ya. Baru lagi bahwa ayah kandungnya Peggy ini mengaku bercerai dan mengaku kepada warga bahwa Robi ini adalah keponakan, jadi tidak diakui sebagai anak. Nah, itu bisa rangkaian cerita bohong yang berapa tahun ini dirangkai oleh Peggy alias Peron alias Robi Setiawan. Jadi kalau misalnya tadi dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ya itu sah-sah saja sebagai pembelaan dia, tapi harusnya masyarakat jangan fokus ke situ. Masyarakat harus percaya bahwa ini memang sudah terjadi penyelidikan, ada saksi, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka yang betul-betul presilis hari ini, ya itulah gitu loh. Jadi jangan memblunder kemana-mana lagi. Yang kita harus sekarang fokuskan adalah kenapa 2 DPO-nya hilang. Jadi fokusnya jangan terpecah belah. Jadi itu loh. Saya yakin banget pihak kepolisian sudah sangat-sangat kooperatif tentang hal ini, menetapkan tersangka Peggy hari ini dengan berbagai barang bukti yang sudah ada. Gitu loh. Jadi kalau dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ngapain mengganti identitas sekian tahun? Peggy itu mengganti identitas. Mengganti identitas sudah jelas itu. Menjadi Robi. Itu ada yang tadi barang buktinya ada ijazah rapot atas nama Peggy Irawan, terus ada ijazah rapot asli foto. Jadi ada Ya, mengganti nama panggilan atau mengganti nama identitas? Ini pertanyaannya. Ya. Kalau nama identitas akan berbeda dengan nama panggilan. Katakanlah dia di situ ada Robi, ada Peron. Apakah itu nama yang diganti di KTP, di ijazah? Ya. Kalau misalkan mengganti nama KTP dan ijazah, ini kan ya resmi. Tetapi kalau misalkan diganti identitasnya karena sebuah panggilan, ya, sebuah panggilan diganti namanya dengan sebuah alias atau pengganti nama, bukan identitas, hanya panggilan saja, panggilan Robi misalkan ya panggilannya. Nah, akan berbeda. Kayak saya misalkan dipanggil oleh teman dekat saya yaitu Ocim. Ocim adalah Okem Cimahi gitu ya. Nah, itu kan tidak ada upaya untuk mengelabui atau menutup-nutupi. Tetapi ini ada disampaikan, apakah ini identitas tertera di KTP, diganti namanya berubah, yang aslinya misalkan Peggy Setiawan, diganti jadi Robi. Ya. Nah, ini yang kita cari tahu apakah ini jadi permasalahan apa tidak. Memang difokuskan ke DPO, katanya disampaikan. 2 DPO yang kita fokuskan, katanya. Jangan melebar kepada permasalahan Peggy. Nah, ini adalah pro kontra. Pro kontra di kasus Pina ini. Ini menarik sebenarnya ya. Karena apa? Karena ini
memunculkan sekali lagi banyak orang-orang penting. Karena disinyalir katanya di belakang yang 2 DPO ini kan ada orang berpangkat. Ini menarik juga kenapa juga pada saat Bapak Hotman Paris sebagai pengacara kondang meminta untuk bertemu dengan Bapak Rudi yang sebagai Ibtu, ya, Bapak dari Eki almarhum, tapi tidak bisa bertemu. Ada apa ini sebenarnya? Padahal kan Pak Hotman Paris bermaksud untuk menolong sebenarnya. Nah, ini ada apa? Ada siapa di balik kasus Pina ini sebenarnya? Sehingga memang bayangkan 8 tahun baru sekarang ter-up lagi karena ada viral, ya. Ya itulah kalau kita bicara masalah viral, ya, no viral no justice. Ini miris sebenarnya, baru akan diproses setelah ada viral, ya. Sedangkan ya itulah, ini kita sebenarnya mengharapkan ya gimana lagi, memang udah begini kenyataan kepada siapa lagi kan gitu ya. Nah, itu kasus Pina menarik. Siapa di balik ini semua? Siapa orang yang ada kekuatan apa? 2 DPO masih dikejar. Pertama 3 DPO, kemudian Peggy tertangkap, sekarang tinggal 2 DPO. Peggy di sana sangat berteriak-teriak, ya, bahwa dia bukan pelaku, bahwa dia akibat daripada orang berpangkat, katanya begitu, dan dia siap mati syahid, katanya gitu. Itu ungkapan dari Peggy. Apakah ungkapan Peggy ini memang benar dia sesuai dari hati nurani bahwa dia bukan pelaku? Ya, banyak kemungkinan semuanya. Apakah memang disetting untuk seperti itu? Kita juga tidak tahu semuanya. Nanti kita lihat kelanjutannya. Tetapi sekali lagi bahwa pihak kepolisian untuk mentersangkakan seseorang, jelas dia harus ada 2 alat bukti. Ya, harus ada 2 alat bukti. Apakah 2 alat bukti itu? Nah, itu yang jelas bahwa sudah ada tersangka, dan sebenarnya yang kita harapkan adalah adanya petunjuk untuk 2 DPO lagi yang selanjutnya. Ya, walaupun memang ada keterangan atau informasi bahwa di tahun 2016 sama 2024 berbeda. Karena 2016 itu katanya nama Peggy tidak ada. Dari 8 orang yang disebutkan, ya, karena sudah ada. Dan disampaikan oleh Bapak Hotman Paris bahwa dari 6 orang yang sudah jadi tersangka, itu mengatakan bahwa ini bukan Peggy Setiawan, bukan pelakunya. Nah, ini juga sebenarnya menarik. Biarlah, ini kita tidak tahu apakah ini strategi dari pihak kepolisian, ya, agar bisa, karena ini baru viral, ke media. Apakah ini juga strategi? Kita tidak tahu, ya. Di bawah pengawasan Kombes Pol Bapak Surawan tentunya ini, ya. Direktur Krim Bagaimana kelanjutannya? Seperti apa? Apakah modelnya sama? Memang seperti itu. Seperti halnya ditangkapnya Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Apakah Peggy juga seperti itu? Apakah ini memang model-modelnya seperti ini? Gaya-gayanya seperti ini? Buat strategi. Ya, kita tidak tahu apakah ini memang strategi dari pihak kepolisian. Ditangkap dulu, nanti dikorek terus. Who knows? Tidak ada yang tahu. Ikuti terus kasus Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.